Shalom jemaat. Puji Tuhan untuk kesempatan ini kita dapat mengadakan persekutuan doa secara atas talian. Pada persekutuan doa setiap Kamis jam 8 malam di SIB Pekan Tuaran. Puji Tuhan untuk kebersamaan ini. Kita akan bersama di dalam doa. Kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa untuk beberapa perkara doa pada malam ini. Sebelum itu, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa bagi memulai persekutuan doa kita secara atas talian. Kami bersyukur Tuhan untuk peluang yang ada, kesempatan kami untuk berdoa, bersekutu bersama di atas talian ini. Kami juga bersyukur karena kesempatan ini kami saling mendorong, menguatkan satu dengan yang lain, walaupun kami berada di dalam online, tapi kami percaya kuasa Tuhan berada di tempat kami dan menyertai kami sewaktu kami berdoa, sewaktu kami mendengar firman Tuhan, dan memimpin kami untuk berdoa malam ini. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu, mengacau persekutuan kami. Kami bersatu mengikat, matakan semua itu Tuhan, kami usir semua itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai supaya dari awal ke akhir persekutuan doa ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami layak untuk berdoa, dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, supaya hikmat Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami pada waktu kami sedang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari jemaat sekalian, saya mengajak untuk merenungkan firman Tuhan yang saya petik di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 hingga 25. Pembacaan ini agak panjang. Saya akan memetik ayat yang kelima sahaja daripada Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Tema perkongsian saya malam ini adalah berdoalah untuk memperoleh hikmat. Berdoalah untuk memperoleh hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5. Menurut ayat ini, hikmat artinya hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan, dan cara Allah.
Hikmat artinya mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandang Allah, percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Allah itu adalah benar dan merupakan satu-satunya standar hidup orang Kristen. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Hikmat ini hanya datang kepada mereka yang mencari Allah melalui hubungan yang benar dengan Allah dan mempelajari firman-Nya dengan sangat rajin. Kristus mengajarkan kepada kita untuk memperoleh hikmat itu adalah dengan tinggal tetap di dalam firman-Nya, dengan membiarkan firman-Nya tetap tinggal di dalam diri kita, dan dengan menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Roh Kudus yang mendiami kita. Kita mempunyai satu pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah dan pimpinannya, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya Roma pasal 8 ayat 4 hingga 17. Kita dapat menerima hikmat ini dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman. Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Setiap hari ketika kita berdoa, seringkali kita sudah terbiasa hanya dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaikkan permohonan kita. Kita sebenarnya lupa bahwa doa adalah komunikasi dua arah dengan Allah. Saat kita berdoa, ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan, minta juga agar Dia memberikan kita hikmat dalam roh kita. Berdiam dirilah untuk mendengarkannya. Carilah kehendak dan tujuannya dalam setiap permasalahan kita. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tak ada kata terlambat untuk mulai bertumbuh dalam hikmat. Percayalah, saat kita meminta hikmat kepada Allah, hikmatnya akan bertumbuh di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk kami belajar berdoa untuk memperoleh hikmat yang daripada Allah. Dan ajari kami Tuhan untuk belajar, untuk mendengarkan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam setiap doa kami. Maka Tuhan akan memberikan hikmat, dan hikmat itu akan mengalir dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mulai bertumbuh dalam hikmat. Roh Kudus yang membantu kami ketika kami sedang berdoa, ketika kami sedang bergumul, Tuhanlah yang mendengarkan doa kami, dan Tuhan akan memberikan kami jawabannya
menurut kehendak dan waktu Tuhan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk beberapa skop doa yang kita doakan setiap hari Kamis di Gereja SIB Pekan Tuara. Kita akan berdoa secara global. Kita juga berdoa untuk negara kita, Malaysia. Berdoa untuk Christian Federation of Malaysia. Berdoa untuk SIB Sabah, SIB Sarawak dan SIB Semenanjung. Dan juga jemaat kita di SIB Pekan Tuara. Mari kita berdoa untuk perkara doa global. Mari kita berdoa untuk negara kita, Malaysia. Kita fokus kepada pemimpin negara, politik negara, ekonomi negara, keamanan negara, gejala sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan negara kita, Malaysia. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk Christian Federation of Malaysia, yaitu Persekutuan Kristen Malaysia, NECF, untuk gereja-gereja di Malaysia. Mari kita berdoa. Kita juga akan berdoa untuk SIB Sabah, SIB Sarawak, dan SIB Semenanjung. Kita fokus doa kita kepada pemimpin pusat, Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung,
Bendahari Agung, dan Majelis Eksekutif SIB pusat masing-masing di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Mari kita berdoa. Amin. Akhir sekali kita akan mendoakan jemaat kita di SIB Pekan Tuaran. Mari kita berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam ini. Mari kita sekali lagi berdoa untuk kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk kita dapat mengadakan persekutuan doa secara online pada malam ini. Mari kita berdoa supaya persekutuan doa kita sebentar lagi akan berakhir, dan mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat melakukan persekutuan doa malam ini secara atas talian, dan saya percaya pada lain waktu kita akan bertemu lagi. Sementara itu kita masih berada di dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat yang masih berkuat kuasa sehingga 20 Desember 2020. Untuk itu saya menasihati jemaat sekalian untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, Majelis Keselamatan Negara, dan juga SIB Sabah. Sampai jumpa lagi. Kita akhiri persekutuan doa kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah mengakhiri persekutuan doa kami malam ini. Kami bersyukur untuk setiap perkara doa yang sudah kami naikkan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai, Engkau memimpin, Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk setiap keperluan doa kami. Kami tahu Tuhan, percaya bahwa dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap keluh kesah kami untuk berdoa kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan menjawab menurut kehendak dan rencana Tuhan, waktu Tuhan untuk kami semua. Kami akhiri persekutuan malam ini, biar Tuhan menyertai kami hari ini, esok, dan selamanya. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah menyertai persekutuan ini. Berdoa dan mengucapkan syukur semua ini
Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.